Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Endang di Matematika. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Sebelumnya, yuk kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, apa sih itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali kita jumpai pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, yang sekarang ini sedang marak terjadi yang berada di mana-mana di masa pandemi ini, yaitu bersepeda. Coba perhatikan untuk sepedanya anak-anak. Di situ ada bentuk lingkaran, yaitu pada, ya betul sekali, yaitu pada rodanya. Roda di sepeda ini bentuknya lingkaran. Nah, pasti Bu Endang juga yakin gak ada nih dari anak-anak yang punya sepeda yang bentuk rodanya kotak atau yang lainnya. Pasti bentuknya lingkaran. Karena dengan bentuk lingkaran akan memudahkan sepeda ini untuk berjalan. Oke anak-anak, benda lain yang ada di sekitar kita yaitu contohnya ada jam dinding, ada jam tangan, piring, gelas, uang logam atau koin dan yang lainnya. Lingkaran sendiri yang nanti kita pelajari itu ada beberapa materi. Satu, unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, luas lingkaran. Dan yang ketiga, keliling lingkaran. Nanti kita akan mempelajarinya satu persatu. Dan anak-anak harus memperhatikan supaya nanti anak-anak akan paham tentang lingkaran. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai belajar dari unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Tujuan kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran yaitu supaya anak-anak dapat menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng, dan juring. Dan untuk keterampilannya, anak-anak bisa mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng, dan juring. Oke, sekarang perhatikan apa sih unsur-unsur lingkaran itu? Unsur-unsur lingkaran. Coba perhatikan, yang termasuk di dalam unsur-unsur lingkaran yaitu 1. Titik pusat, 2. Jari-jari, 3. Diameter, 4. Busur, 5. Tali busur, 6. Apotema, 7. Juring, 8. Tembereng. Ini nanti yang akan kalian pelajari. Ada 8 unsur lingkaran. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu. Yuk, kita lihat. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Coba perhatikan. Di sini ada titik O yang berada di tengah-tengah lingkaran. Ini merupakan titik pusat, yaitu titik O. Berikutnya ada diameter. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran.
atau garis yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Perhatikan garis AB. Ini merupakan garis diameter. Dan berikutnya lagi ada jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Perhatikan untuk garis OC dan juga garis OD, ini merupakan garis jari-jari. Tapi ada juga yang lain, yaitu garis OA dan garis OB, ini juga merupakan jari-jari. Sehingga dapat kita simpulkan, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Nah, gue ulang, titik O adalah titik pusat. Diameter adalah garis AB. Jari-jari adalah garis OC dan OD, juga OA dan OB. Jelas anak-anak ya? Berikutnya ada tali busur. Perhatikan, tali AC. Ini adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang terletak di lengkungan lingkaran. Garis AB juga merupakan tali busur. Coba perhatikan anak-anak, dari garis AC dan AB ini disebut tali busur. Berikutnya ada busur. Kalau busur itu adalah garis lengkung yang berada di lengkungan lingkaran. Coba perhatikan ini yang berwarna hijau. Garis lengkung ini adalah busur. Ingat bedanya dengan tali busur. Kalau tali busur itu adalah garis lurus yang berada di lengkungan lingkaran. Kalau busur adalah garis lengkungnya. Garis lengkungnya. Ini anak ya, tahu bedanya ya. Nah, sekarang ada yang disebut dengan apotema. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan titik pusat atau pusat lingkaran. Ini tadi tali busur AC, kemudian ada garis dari tali busur ke titik pusat. Ini yang disebut dengan apotema. Ya, garis apotema yaitu garis OE. Bu Endang ulang anak-anak, tali busur adalah garis lurus yang berada di lengkungan lingkaran yaitu garis AC dan garis AB. Kalau busur adalah garis lengkung. Nih, garis lengkung. Yang bawah ini juga garis lengkung anak-anak, juga disebut busur. Kemudian apotema itu adalah garis dari tali busur ke titik pusat, garis terpendek, bentuknya siku-siku. Ya, garis OE ini merupakan garis apotema. Jelas ya? Sekarang kita lanjutkan untuk berikutnya. Yang berikutnya ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Coba perhatikan anak-anak. Daerah yang berwarna kuning ini adalah tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busurnya AC tadi anak-anak, dan busurnya yang garis lengkung ini. Sehingga daerah ini Bu Endang kasih warna kuning, ini adalah tembereng. Selain tembereng ada juring. Kalau juring adalah daerah yang dibatasi oleh
busur, dan 2 jari-jari. Kita lihat, yang ini daerah yang berwarna biru, jari-jarinya OB dan OD, kemudian ada busur. Daerah ini disebut juring. Selain ini juga ada yang berwarna hijau. Daerah ini juga disebut dengan juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan busur. Nah, jelas anak-anak? Oke. Perhatikan, kita ulang unsur-unsur lingkaran itu apa saja. Coba diperhatikan ya anak-anak. Titik pusat yaitu O. Jari-jari. Jari-jari ingat ya, jari-jari hanya separuh dari diameter. Jari-jarinya ada OA, OB, OC, dan OD. Diameter yaitu A dan B, A ke B maksud bunda ya. Kemudian busur, busur ingat kalau busur itu garis lengkung yaitu AC atau AB, garis lengkung. Tali busur yaitu garis lurus AC dan AB. Apotema, apotema yang pendek yaitu OE. Kemudian juring, kalau juring adalah daerah yang diarsir. Warna biru dan warna hijau ini adalah juring, daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan busur. Yang terakhir yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nih, yang berwarna kuning, yang diarsir kuning adalah tembereng. Itulah anak-anak unsur-unsur lingkaran. Jika anak-anak nanti belum jelas, seperti biasa, putar lagi videonya. Perhatikan dengan seksama. Nanti anak-anak pasti bisa. Demikian tadi anak-anak penjelasan Bu Endang tentang unsur-unsur lingkaran. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami dan bisa mempelajarinya. Oke anak-anak, kita tunggu materi selanjutnya yaitu tentang luas lingkaran dan keliling lingkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.